Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana Sofiani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai isu-isu pendidikan kontemporer 1950-an. Baiklah, materi yang pertama yaitu mengenai guru. Seperti yang kita ketahui, guru merupakan seorang tenaga pendidik atau tenaga pengajar yang sangat berperan penting dalam memberi ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Dan juga selain itu ada pengertian guru menurut Mujtahid dalam sebuah bukunya yaitu Pengembangan Profesi Guru. Dia berpendapat bahwa guru merupakan orang yang pekerjaan atau profesinya sebagai guru. Selain itu juga di sini untuk menjadi guru yang profesional terdapat beberapa kompetensi guru, yaitu yang pertama yaitu kompetensi pedagogik. Di sini kompetensi ini terkait mengenai bagaimana kemampuan guru dalam mengelola kelas. Selanjutnya yaitu kompetensi kepribadian. Di sini kompetensi ini terkait mengenai bagaimana sosok guru sebagai individu yang disiplin, teladan, bertanggung jawab, dan juga memiliki komitmen. Yang selanjutnya yaitu kompetensi sosial. Di sini kompetensi ini terkait mengenai bagaimana kemampuan seorang guru berinteraksi dalam sosial, seperti berinteraksi dengan masyarakat, dengan siswa maupun dengan guru. Selanjutnya yang itu ada kompetensi profesional. Di sini kompetensi ini terkait mengenai kemampuan guru dalam memahami pelajaran dan juga kemampuan guru dalam memahami standar pelajaran. Selain itu juga di sini kompetensi profesional ini juga juga terkait mengenai kemampuan guru dalam menyampaikan materi kepada peserta didik agar mereka mudah menerima mata pelajaran yang disampaikan oleh seorang guru. Ketika kita menjadi seorang guru, pasti terdapat beberapa masalah dan rintangan. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai isu-isu pendidikan, isu-isu guru dalam bidang pendidikan. Yang pertama yaitu kualitas guru yang berdampak pada masa depan peserta didik. Yang kedua, sistem pengangkatan guru yang tidak merata, contohnya seperti misalkan di tempat kota besar terdapat banyak guru honorer yang diangkat menjadi seorang guru tetap, tetapi di daerah terpencil malah kekurangan guru. Yang selanjutnya yaitu pengembangan kompetensi yang tidak sesuai dengan tujuan. Yang terakhir yaitu ada beberapa isunya, yaitu mengenai hak atau tunjangan profesi guru yang tidak diterima sesuai dengan waktu yang ditentukan. Hal ini seperti contohnya misalkan gaji guru ditetapkan tanggal 1, namun tunjangan ini datangnya telat. Jadi itu yang dimaksud dengan tunjangan profesi guru yang tidak diterima sesuai dengan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Geni. Di sini saya akan mempresentasikan tentang isu-isu pendidikan kontemporer. Penjelasan pertama yaitu mengenai guru dan siswa dalam kenakalan remaja. Kenakalan remaja itu perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Jenis-jenis dalam kenakalan remaja itu ada penyalahgunaan narkoba, tawuran antara pelajar. Yang sering terjadi yaitu tawuran antara pelajar. Penyebab terjadinya kenakalan remaja yaitu ada 2, internal dan eksternal. Yang internal itu krisis identitas atau perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja. Kemungkinan terjadi 2 bentuk integrasi. Yang pertama yaitu terbentuknya perasaan akan konsisten dalam kehidupannya. Yang kedua yaitu tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja terjadi karena gagal mencapai
masa integrasi kedua. Yang kedua yaitu kontrol diri yang lemah. Remaja itu tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima. Selanjutnya yaitu tentang faktor eksternal. Faktor eksternal itu ada keluarga itu dan perceraian orang tua. Itu tidak adanya komunikasi antara keluarga ataupun perselisihan antar anggota keluarga yang bisa memicu perilaku negatif pada remaja. Dan pendidikan yang salah di keluarga pun seperti terlalu memanjakan anak, tidak memberikan pendidikan agama, ataupun penolakan terhadap eksistensi anak bisa menjadi penyebab terjadinya kenakalan remaja. Yang kedua itu teman sebaya yang kurang baik itu juga bisa mempengaruhi terhadap perilakunya atau sikapnya gitu. Yang ketiga yaitu tentang komunitas atau lingkungan tempat tinggal yang kurang baik. Lingkungan sekitar pun bisa mempengaruhi dirinya sendiri gitu. Dalam cara bersosialisasinya tuh juga bisa mempengaruhi. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang plagiat dan menyontek. Menyontek masih menjadi salah satu permasalahan di dunia pendidikan, tidak terkecuali pula di dunia pendidikan di Indonesia. Siswa masih sering menyontek dalam proses belajar mengajar, baik itu pun tentang tugas, maupun yang paling besar adalah UN. Hal ini mungkin terjadi karena tidak sebagian siswa menganggap hal yang menyontek itu merupakan hal yang wajar, dan sebagian masyarakat pun juga menganggap bahwa menyontek itu adalah suatu perbuatan yang wajar, bukan sesuatu perbuatan yang salah. Kata menyontek sudah tidak asing lagi bagi kita, baik mahasiswa, kalangan siswa, guru, maupun masyarakat di luar sana. Setiap orang pasti ingin mendapatkan nilai yang baik dalam suatu ujian, dan sudah tentu berbagai macam cara dilakukan untuk memperoleh hal yang ditujukan tersebut, termasuk yaitu tujuannya sebuah nilai. Banyak orang menganggap menyontek adalah suatu masalah yang biasa saja, namun ada juga yang menganggap ini adalah masalah serius bagi pendidikan di Indonesia. Fenomena ini sering terjadi dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Ketidaktegasan guru dalam menindaklanjuti menyontek tersebut membuat anggapan bagi para siswa-siswa di Indonesia pun beranggapan bahwa sesuatu menyontek adalah sesuatu yang wajar dan harus dilakukan untuk memperoleh suatu tujuan, yaitu tujuan untuk memperoleh nilai yang tinggi. Dalam Lawson dalam Almira 2008 mengindikasikan bahwa siswa yang melakukan tindakan kebohongan akademik cenderung akan berbohong di tempat kerja. Kenyataan fenomena menyontek lebih serius daripada pandangan umum. Kompleksitas yang terungkap dari temuan-temuan barat tentang kejahatan akademis ini juga relevan di dunia pendidikan di Indonesia. Penemuan tersebut sejalan dengan pendapat Haryono dan kawan-kawan pada tahun 2010 bahwa perilaku menyontek adalah perilaku yang jamak dijumpai dalam dunia pendidikan. Hampir semua pelajar mengetahui atau pernah melakukannya. Perilaku ini adalah perilaku yang salah, tetapi ada kecenderungan semakin ditolerir oleh masyarakat kita. Masyarakat memandang bahwa pelajar menyontek adalah sesuatu yang wajar. Bertolak dari permasalahan menyontek tersebut, bahwa bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan sempat mengeluarkan suatu kebijakan pada UN di tahun 2017 dengan membuat suatu kebijakan baru, yaitu
dengan membuat 20 jenis soal ujian nasional untuk mencegah kasus penyuntikan pada siswa. Salah satu penyebab menyuntik adalah menunda-nunda pekerjaan, sehingga membuat siswa tidak siap dalam menghadapi ujian. Kondisi siswa yang tidak siap menghadapi ujian erat kaitan dengan kemampuan siswa dalam meregulasi diri. Pada saat siswa melelehkan untuk belajar, artinya siswa tidak dapat mengatur diri dengan baik. Sekian tambahan materi dari saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang kegiatan plagiat, yang mana kegiatan mencontek itu materi sebelumnya telah disampaikan oleh saudara Andre. Jika dalam dunia pendidikan dasar dan dunia pendidikan menengah itu lebih dikenal dengan istilah mencontek, maka istilah plagiat ini lebih dikenal dalam dunia pendidikan tinggi atau dalam dunia perguruan tinggi. Namun sebenarnya kedua hal tersebut itu hampir sama, karena tindakan mencontek itu mengarah kepada plagiat, di mana plagiat di sini itu diartikan sebagai atau dimaknai sebagai suatu kegiatan penciplakan yang menyalahi hak cipta, di mana seseorang mencantumkan suatu informasi, data, atau ide namun tidak mencantumkan sumbernya. Bahkan jika kita mengutip dari tulisan sendiri namun tidak mencantumkan sumbernya, itu bisa dikategorikan sebagai suatu kegiatan plagiat. Adapun faktor yang membuat seseorang itu melakukan tindakan plagiat diantaranya adalah karena ketidaksiapan seseorang dalam menghadapi ujian atau tes, keinginan untuk mendapatkan nilai yang tinggi namun tidak disertai dengan proses belajar yang giat, dan juga bisa jadi karena ketidakmampuan seseorang dalam mengeksplor ide, keinginan untuk menyelesaikan tugas dengan cepat, dan kegiatan plagiat ini biasanya juga dipicu karena seseorang itu tidak memiliki keterampilan dalam menulis. Untuk mengurangi tindakan plagiat ini sendiri perlu dilakukan upaya sejak dini, yaitu dengan menciptakan suasana baru bagi siswa agar memiliki keyakinan yang kuat untuk tidak mencontek dan menciptakan lingkungan yang bebas dari mencontek, karena kegiatan mencontek dan plagiat ini sendiri merupakan hasil dari suatu kebiasaan. Nah, untuk memutus mata rantai tersebut perlu dilakukan perlakuan khusus atau adanya hukuman, dan juga bisa dilakukan dengan guru itu lebih proaktif, terutama untuk awal pertemuan di dalam kelas, sehingga kecurangan seperti kegiatan mencontek dan plagiat itu bisa dikurangi dan siswa tidak lagi melakukan kegiatan mencontek dan juga plagiat tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai beasiswa. Beasiswa adalah bantuan untuk membantu orang, terutama bagi yang masih sekolah atau kuliah, agar mereka dapat menyelesaikan tugasnya dalam rangka mencari ilmu pengetahuan hingga selesai. Bantuan ini biasanya berbentuk dana untuk menunjang biaya atau ongkos yang harus dikeluarkan oleh anak sekolah atau mahasiswa selama menempuh pendidikan di tempat belajar yang diinginkannya. Jenis beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa yaitu beasiswa berprestasi yang ekonominya kurang mampu dari segi ekonomi. Beasiswa dapat diberikan oleh lembaga pemerintah, perusahaan, atau yayasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Rahma Rambe, perwakilan dari kelompok 4. Saya akan membahas tentang beberapa beasiswa yang terdapat di Indonesia atau jenisnya. Sebelum itu saya akan mengungkit tentang apa itu beasiswa. Di sini beasiswa itu adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh. Beasiswa ini dapat didapatkan dari lembaga pemerintahan, yayasan, dan perusahaan. Dan di sini kita akan masuk tentang beberapa mahasiswa yang terdapat di Indonesia. Yang pertama itu PPA atau BBM.
Beasiswa ini merupakan beasiswa yang berasal dari pemerintahan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nasional. Beasiswa PPA ini untuk mahasiswa yang mempunyai prestasi tinggi baik bidang akademik dan non-akademik. Yang kedua yaitu beasiswa S1 Bidik Misi, yaitu program beasiswa ini merupakan salah satu beasiswa S1 bagi calon mahasiswa yang rutin ditawarkan pemerintah. Beasiswa ini menyalar lulusan SLTA dari keluarga yang kurang mampu yang berminat melanjutkan S1-nya. Yang ketiga itu adalah beasiswa S1 PBSB. Program beasiswa ini adalah beasiswa prestasi santri disediakan oleh Kementerian Agama bagi yang lulusan madrasah aliyah binaan pondok pesantren. Di sini mereka itu akan mengambil dari berbagai jurusan IPA, IPS, bahasa, dan agama. Yang terakhir itu adalah beasiswa S1 di Jarum. Di Jarum Plus merupakan salah satu skema beasiswa di Jarum yang rutin ditawarkan. Beasiswa ini ditujukan bagi mahasiswa yang tengah menjalani kuliah S1 pada semester 4. Biasanya beasiswa ini bagi orang yang berprestasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya yaitu tentang uang sekolah. Dalam pengertian uang sendiri dibagi menjadi dua, yaitu secara ekonomi tradisional dan ekonomi modern. Menurut ekonomi tradisional, uang memiliki pengertian suatu alat tukar atau barter. Tidak hanya menggunakan uang, benda lain dapat dijadikan nilai tukar seperti emas, perak, dan barang berharga lainnya. Sedangkan dalam ekonomi modern, uang memiliki pengertian yang sangat luas, tidak hanya sebagai alat pembayaran, namun juga untuk pembayaran hutang dan lain sebagainya. Uang juga dinilai sebagai nilai tolak ukur kekayaan seseorang. Jenis-jenis biaya pendidikan. Biaya pendidikan memiliki cakupan yang luas, yaitu semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga yang dapat dihargakan uang. 1. Biaya langsung. Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan inisiasi siswa. Biaya tidak langsung yaitu keuntungan yang hilang atau earning forgone dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang atau opportunity cost.